Ya, ketemu lagi di acara Ngobel. Ngobrolannya Obel. Obel. Aduh. Sekian lama nih kita Mas Obel ya. Iya, udah lama. Udah apa? Udah nggak ini podcast lagi. Dingin Di pas suasana kan. sekarang iya. Dingin. Udah Habis hujan. Udah mulai apa nih? Apa Pancaroba ya? Pancaroba kita nyebutnya ya. Ya, Wah, banjir di mana-mana. Oke guys, bagi teman-teman semua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan di ya. tengah pandemi ini. Tetap apa? Ikuti protokol Kesehatan, tetap menjaga diri, kesehatan keluarga, tingkatkan imun juga badan Iya. kita gitu aja. dan tingkatkan imun dalam tubuh dan dalam pikiran. dalam pikiran. Kayaknya Gokil. Anda hari ini bahagia amat ya. Nggak bahagia, Gimana, Pak. Mas? Cerah, Pak. Oh cerah. Biru-biru. Oh sesuai dengan. Oh iya kita kalau Biru-biru. kalau feeling blue jelek, Iya. feeling blue. Iya. Tapi kalau biru-biru kita cerah ya. Kita berbawa positif aja ya. Biru tuh ada yang positif, Cerah, ada yang negatif. Oh iya. Gimana? Kalau yang negatif tuh blue screen. Oh iya. Laptop blue screen, Iya. pak. Jadi dia per laptopan Mati. atau itu mungkin orang-orang ini Iya. teman-teman kita paham ya yang mengerti Iya. tentang dunia blue screen itu pasti Iya. tahu di dunia per laptopan. Tapi kalau langit biru itu baik. Baik. Cerah. Cerah. Tapi ada yang semu, Pak. Semu itu kalau nggak nyata, Iya. gitu ya? Semu itu nggak nyata. Nyata. Iya. Nggak beda pikiran. beda pikir. Oh. Berbeda. Jadi yang Iya. ada yang menganggap itu baik, ada yang menganggap itu buruk. Tapi unsurnya juga biru. Tetap biru. Apa? Ayo. Ada yang baik, ada yang buruk. Wah ini menarik nih. Ayo. Baru awal start kita kayaknya udah bikin satu tebakan Betul. yang menurut kita agak-agak gimana nih. Wah, Gimana? makanan kita datang. Oh, iya. Makasih ya, Mbak ya. Terima kasih. Apa? Ini dapat free fortune cookies dari kita. Oh, Oke, terima kasih. Thank you, Mbak. Ya, 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 makasih. oke. Kalian sama suka. Ya. Oke. Sausnya ditunggu sebentar ya, Kak. Ya, Iya. makasih. Dapat makanan. Datang makanan. Ayo, apa Pak yang biru-biru? Yang biru-biru, Tapi tapi- ada yang baik, ada yang buruk. Menganggap ada yang baik, ada yang buruk. Dan unsurnya biru. iklan nggak nih? Apa? Iklan nggak? Enggak lah. Enggak, barangkali. Soalnya ini saya biru nih. Oh, iya, Terima biru. kasih Azura. Sponsor kita biru. Sponsor kita. Ayo, Alhamdulillah. ada. Gua biru semua Biru tema semua kita ya. kita. Ayo apa? Oke, saya nyerah deh. Film biru. Wow. Itu kan ada yang menganggap baik, ada yang menganggap buruk. Bicara film biru, Iya. blue film berarti. Heeh. Konteksnya apa? Anda bisa meyakinkan gitu ada yang pikirannya berarti kan? Iya. Pikirannya negatif atau positifnya di mana? Ya karena pemikiran orang tuh nggak sama. Oh iya betul juga. Iya kan? Betul. Pikiran orang itu nggak mungkin disamain, nggak mungkin disejenisin. Nah, ini menarik nih. Pikiran Tidak bisa disamakan disejenisin. dan disejenisin. Sejenis sama-sama tuh beda ya berarti? Sejenis Dan sama. sama itu mungkin sama, Mungkin sama. tapi ada yang pengertian sejenis itu lebih khusus. Lebih khusus. Ya kalau saya kan bicara soal pemenggalan kata nih, Iya. misalkan sejenis atau dengan sama, saya jelas beda. Beda. Karena sejenis tidak ada dengan. Tidak ada dengan. Ya, kalau sama Sejenis dengan. Kalau sama dengan pasti ada ya. Sama dengan. Ya. Mengandung unsur hasil. Oke. Sama dengan. Kalau sejenis dengan nggak ada hasilnya. Bener sih, sejenis Nah, dengan itu nggak ada. Bicara pemenggalan kata ya. Ya, kalau Gitu. saya sih, bagi saya sama itu umum. Samanya. Jadi, dalam bentuk apa aja itu sama. sama. Nggak serupa ya. Berarti beda lagi nih. Ya beda, Ya, beda. nggak serupa. Oke. Ya. Tapi dalam bentuk apa aja? Bisa benda, pikiran, Oke. ya kan? Oke. Tapi kalau sejenis, yang dimaksud sejenis adalah bentuk. Bentuk. Lebih kita ngomongin bentuk. Bentuknya sejenis. Nah, bentuknya sama. Bentuknya sejenis sama gitu ya. Iya. Ya, Makasih, terima kasih. Bentuknya sejenis, Bentuknya sejenis sama. berarti bisa dengan orang dong, misalkan makhluk hidup sejenis. Iya, sejenis. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Iya, Nggak mungkin atau persamaan makhluk. Contohnya? Sama-sama manusia. Sama-sama Apa manusia. sejenis manusia? Homo sapiens. oh masa Ya biasa. kan? Atau Jadi- penyu. Ada penyu hijau, ada yang penyu yang lainnya, sama-sama penyu. Homo sapiens berarti dia homo yang suka makan sapi.
Ya itulah. Ya, gitu ya. Walaupun agak nggak masuk sih. Iya, homo. Tapi sebagai rekan kita saya akan apresiasi. Karena bikin jokes itu memang sulit. Saya mengerti. Susahnya begini. Kalau orang tidak mengerti dengan pemenggalan kata itu kan bahasa sebenarnya Iya. bahasa ilmu biologi ya. Heeh. Homo sapiens. Tapi kalau kita bicara umum, homo adalah sejenis. Yang suka sama sejenis, laki-laki Iya. dengan laki-laki. Iya. Sapiens, saya berpikirnya sapiens adalah yang suka makan sapi. Tapi ada manusia juga yang nggak suka makan sapi. Oh iya, betul. Nah itu aja dah. Iya. Mendingan itu aja yang kita omongin sekarang. Boleh. Sejenis. Sejenis ya? Sejenis. Oke guys, berarti topik kita hari ini Sejenis. Sejenis. Tapi sebelum kita ngomongin itu, Ya. kita harus segarkan diri kita. Oh siap. Dengan apa? meminum Zaura. Zaura. Minum. Azura. Zaura. Zaura. Ya, Zaura. Minum. Minum ya. Segarkan diri dulu. Segarkan dulu biar pikiran juga segar, jernih, pikiran juga jadi jernih. Sebetulnya Pak, saya mah nggak pengen pikiran Gimana doang menurut yang Anda? jernih Pak. Nah, gimana? Saya mah pengennya juga keuangan jernih Pak. Segalanya jernih, masa depan juga jernih pengen. Alhamdulillah. Pasangan juga pengen. jernih. Iya. Iya. Kan enakan jernih daripada butek Perekonomian kan. jernih, ya. Pemerintahan saat ini juga jernih. Iya, Perdagangan transparan. apa jernih jadi semua. Iya. Wah. Mudah-mudahan lah. Jadi jernih ntar. Kita Jadi kan jernih. ngomongin sejenis. Oh iya, padahal sejenis pada saat ini ya. Sejenis. Oke. Sejenis. Apa yang Bapak terlintas di kepala Bapak kalau dengan kata sejenis? Saya konotasi sejenis itu saya langsung berpikir maaf nih Iya. gitu bagi yang punya kepribadian kepribadian yang melenceng. Maaf Ya. ya, saya bilang Tidak melenceng, umum. tidak umum. Contohnya lesbian, Dan gay, Dan gay. ya kayak LGBT dan segalanya itu kan kita kan homoseksual. Kan? homoseksual lah contohnya ya. Menyukai kalau sesama transgender kan dia jenis. fisiknya dirubah kalau transgender. Iya. Tapi ini yang sejenisnya. Iya, Nah, jadi ini bentuknya sama-sama laki-laki atau wanita ya? Iya, mereka sama-sama dengan ini kan sejenis kita bicara Iya. ya topiknya. Hmm. Sama-sama tapi menyukai juga dengan yang sama-sama. Nah. Kenapa nggak yang berbeda gitu? Nah, Itu kalau saya. kenapa Bapak terlintas itu? Emang ada sesuatu yang dalam hidup Bapak itu punya pengalaman itu? Banyak. Lingkungan saya itu boleh dibilang dari saya kecil ya. Ini mohon maaf ya mungkin ya kalau merasa teman-teman atau ada sebagian teman saya tersindir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau dari lingkungan saya dari kecil, saya SD sampai saya ya 1 tahun 2 tahun ini saya hidup boleh dibilang ada sebagian mereka yang hidupnya sejenis dengan sejenis gitu maksud saya begitu. Wah, dari kecil Bapak Dari kecil udah saya dari SD saya udah pernah punya teman ya. punya teman? Nah, Dia suka dia sejenis. suka sama sejenis. Tapi kehidupan homo dan lesbi kan Ya. waktu Bapak kecil itu berarti zaman Orde Baru kan, Pak? Zaman itu memang nggak terekspos ya. Zaman Nah, itu karena- dia. Saya karena- kan nggak hidup di zaman Orde Baru, nggak Ya. lama nih, kecil doang. Uniknya begini. Iya. Jadi saya punya teman cowok gitu ya. Dia cowok. Fisiknya cowok ya. Fisik cowok. Tapi dia kelakuannya, gesturnya dia ke perempuan-perempuanan. Ya, feminim. Feminim. Dan dia lebih memang berteman waktu zaman SD dulu tahun 80-an itu dia temannya dengan sama teman cewek. Mainnya juga main karet, main bekel. Tidak main kalau zaman dulu kan kita laki-laki main bola. Iya. Ya kan main benteng, Iya, benteng. main takadal atau main galasin atau apalah Iya. itu namanya mainan khas tradisional zaman-zaman dulu ya, Mm. gitu. Kita mainnya lebih ke laki-lakian, kalau dia enggak, dia ke perempuan dan mayoritas teman-teman ini juga perempuan, gitu. Berarti secara gini lebih Itu nyaman laki-laki ya? laki-laki kalau orang yang kayak gay gitu lebih nyaman berteman dengan perempuan. Perempuan mereka, gitu. Saya nggak tahu apakah mereka memang sudah tidak ada hasrat atau apa dari kecilnya atau punya kelainan, saya kurang tahu ya, gitu. Tapi saya tidak sekali lagi di sini kalau bicara saya sejenis, mohon maaf nih, saya tidak mendiskriminasi. Ya, tidak mendiskriminasikan gitu. Diskriminasi Nah, kan. tidak mendiskriminasikan ya. Jadi tidak ada itu karena topik kita memang saat ini sejenis ini ungkapan saya ya. Iya. Ungkapan saya itu. Kaum laki-laki suka sesama berarti namanya homo. Ya. Dan kaum perempuan yang suka sesama perempuan lesbi. Berarti kalau Bapak kecil itu udah ada sampai gede segini juga kehidupan Bapak banyak ya? Ada banyak dan banyaknya lagi malah sekarang ini sudah zaman dulu mungkin mereka kan tabu ya. Iya. Karena zaman dulu tidak ada media sosial. Mas Robel, Iya. tidak ada keterbukaan dan kebebasan hak ajasi zaman Iya. sekarang.
kayak sekarang kan katanya LGBT pengen disahkan lah apalah di sini kan. Perundang-undangan itu pengen ya. Iya. Terus belakangan ini di dunia lain, maksudnya di negara lain maksud saya, mereka melegalkan perkawinan loh. Lagi LGBT tuh lagi kencang di isu-isu dunia gitu, ya kan. Yang nikah sesama sejenis gitu pengen dilegalkan malah bikin undang-undang. Ya itu bagi saya itu hak asasi mereka gitu. Iya. Tapi kan kita bicara sejenisnya ini ya. Mereka bilang ada sebagian teman saya fantasi seksnya beda kalau sesama sejenis. Itu menurut mereka loh. Ada teman-teman saya sebagian juga ada yang homo juga saat ini, ada juga yang lesbi juga saat ini. Mereka bilang beda kalau mereka berpacaran atau dengan sejenis itu jauh hasratnya beda dengan yang berlawan. Yang normal. Yang normal umumnya gitu. Kalau Bapak tuh punya teman homo atau lesbi, emang gairahnya tuh kenapa dia nggak mencoba ke lawan jenis? Atau udah mencoba? Sebagian saya pernah tanya, udah pernah coba. Udah pernah coba. Terus rasanya? Basicnya mereka bilang itu mereka ada trauma. Oh, lebih ke trauma ya? Ke trauma dan tidak nyaman dan akhirnya tiba-tiba ada figur yang sejenis sayang sama yang lebih mereka, lebih care otomatis segala halnya ya. Dari mulai kasih sayang, perhatian sampai ekonomi mereka disupport dan ya maaf kita mungkin sampai seksnya mereka bilang beda. Dan dia menemukan gairah seksnya di beda. Ini ya, di sejenis ya? Di sejenis. Mereka merasa tersalurkan atau puas atau yang mereka cari selama ini mungkin ya terbungkam atau tertekan. Mereka mendapatkan itu justru mereka bilang kebanyakan di sejenis. Nah itu gue juga bingung ya. Maksudnya, coba anda punya pendapat lain nggak tentang sejenis nih kita topik? Kalau lesbi sama gay ini kan berat ya, maksudnya orang lesbi sama gay, lu hidup di suatu negara yang nggak menginginkan lu nih. Oke, minoritas misalkan. Iya kan? Indonesia kan nggak menginginkan adanya lesbi sama gay dong. Kenapa? Tahu Snack? Menginginkan lesbi sama gay kan? Nggak menginginkan itu. Iya. Cuma lu mau nggak mau lu harus hidup di negara ini. Oke. Iya kan? Itu yang jadi bukan fenomena ya. Jadi satu ya kita bukan merasa mengecilkan atau mendiskriminasikan lagi mereka, bukan kita. Tapi itu tadi saya sudah mengalami kehidupan mereka itu dari zaman saya SD sampai saat ini pun saya mengalami. Iya, kalau gue sih bagi gue ya, gue mau berteman atau berhubungan bisnis atau apapun, bersosialisasi gue nggak masalah sih. Kadang-kadang temen-temen gay gue itu asik loh, lebih asik loh daripada yang normal. Saya pernah nanya ya sama temen, iya memang benar. Iya lu ya. Mereka tingkat kesolidaritasan ya, sama kepekaan dengan sesama perasaan tuh beda ya. Mereka lebih atraktif ya. Apa menyebutnya? Lebih peka. Iya, lebih peka. Mereka lebih care, lebih aware gitu. Nah tapi kalau saya pernah nanya juga dengan maaf nih, misalkan yang cewek sesama jenis. Saya pernah tantangin gitu, saya survei gitu. Seandainya Anda mau nggak pacaran gitu sama cowok? Dia malah balik nanya, kalau sama bapak saya mau. Malah saya ditantangin. Benar. Kalau sama bapak sama saya ditantangin. Saya bilang mikir juga gitu ya. Bukannya saya dalam artian saya punya background keluarga atau apa atau punya anak, punya istri, tidak begitu, tapi kok dia begitu cuma saya tanya itu dia malah menantang balik gitu, apa seolah-olah dia tahu jawabannya gitu kan. Iya. Jadi kayak joke aja gitu. Iya, jokes aja. Kalau sama bapak tahu. Kan saya tanya. Iya. Misalkan Mbak atau Ibu atau Neng, kenapa sih nggak coba pacaran sama yang laki-laki? Gitu. Nggak mau. Tapi kalau sama bapak saya mau. Luar biasa kan. Saya pernah ngalamin itu. Kalau temen gay itu unik ya maksudnya. Temen gay, kalau orang yang laki-laki gay itu biasanya tuh lebih mendengarkan, lebih ini ya. Lebih banyak mendengarkan dia. Dia cenderung ini dari yang segi apanya, kan mereka sisi ada dua, ada yang jadi laki-lakinya atau yang jadi ceweknya. Gue waktu itu ketemu yang jadi ceweknya sih. Yang jadi ceweknya lebih feminim, Mas. Iya, lebih feminim, lebih menarik. Menurut saya dia lebih, maaf ya, lebih maintenance. Maintenance, dia ke salon, dia lebih resik, lebih bersih daripada cowok umumnya. Bersih. Terus bersih banget. Dan dia punya aura jealous juga loh. Iya. Dia punya jealous dan dia cepat tertarik sama orang. Tapi tetap kekuatan laki-laki, Pak. Laki-laki. Jadi fisik laki-laki. Jadi waktu kalau sama temen gue itu, gue cerita-cerita gitu, gue bisa dapet dari pikiran seorang wanita, tapi kekuatan seorang laki-laki.
Maksudnya adalah Gimana? kalau gue ngomongin soal perasaan, dia bisa ngambil dari sisi wanita nih. Tapi kalau disuruh ngangkat galon, kuat. Wow. Luar Gitu. Jadi timbul hasrat kepriaannya ada ya? Iya, kepriaannya ada. Coba kalau misalkan punya teman wanita, nggak mungkin kita nyuruh ngangkat galon kan? Nah, Iya kan? betul-betul juga sih. Tapi gini, saya juga ada ya pernah saya lihat ya uniknya. Nggak semua, mohon maaf nih ya, yang kaum homonya, gay-nya itu, tapi yang jadi perempuannya, yang jadi femininnya, dia tidak selalu melenting loh. Enggak. Dia malah cenderung cool, diem. Feminimnya Feminimnya itu benar-benar cool, ada yang begitu, pendiam dan apa. Saya yang pernah paling kelihatan bersihnya sih, Pak. bersih. Saya pernah khususnya mohon maaf lagi ya, saya juga tidak sekali lagi saya mengingatkan tidak mendiskriminasikan atau satu tempat atau orang atau siapapun. Saya nge-gym waktu itu di tempat gym. Ya, gym. Itu luar biasa. Saya kan namanya mungkin orang tuh saya tuh pengen banyak ilmu lah, saya pengen nanya lah. Saya lihat salah satu sosok laki-laki itu orang karena lebih muda saya anggap mas ya gitu. Dia cool dan badannya bagus gitu. Saya tanya sama dia, saya tanya sampai belakangan datang temennya, terus langsung agak jaim, berubah langsung karakternya. Itu luar biasa, langsung berubah karakternya. Yang satunya kayak agak terima saya jealousnya itu bagaimana, itu buang muka gitu. Terus saya ajakin salaman. Waktu itu kan kita nggak ada covid ya, jadi salaman aja gitu. Yuk kenalin saya Surya, saya bilang gitu kan. Oke. Terus yang diajakin salaman tuh mungkin ceweknya atau apa jealous gitu kan. Terus dia buang muka gitu sama saya. Ya oke. Tapi yang saya kenal ini, yang saya deketin ini, yang saya ajak ngobrol ini, mungkin cowoknya atau apa cool dan keren juga. Gede. Maco, gede gitu. Ya. Dan ini yang dia care dan dia tidak, ya mungkin dia nggak suka sama saya kali ya kan. Yang apa memang bukan seleranya dia saya ini gitu kan. Kayaknya bukan dia, Pak. Iya, bukan. Kayaknya bukan. Dia tahu kali kalau saya normal kali ya. Dia tahu kalau saya normal gitu. Nah, itu yang jadi acuan buat saya. Ini kita tidak bisa menebak dalam artian sejenis itu harus dengan identik. Iya. Tidak. Gitu. Nah, kalau gue referensi lesbi nih agak kurang nih. Soalnya gue jarang cuma kenal doang sih. Saya dibilang banyak sih enggak, tapi lumayan. Kenal doang lesbi, nggak ngobrol intens gitu lah. Oke. Tapi kalau Bapak kan kayaknya ada nih. Dan saya lihat mulai dari kuliah dulu, dari zaman SMA pun ada. Dan sampai sekarang pun ada. Ada Kan? Ada. Di tempat kerjaan Bapak juga ada dan saya sering lihat tuh ngobrol Bapak. Oh iya, kalau ngobrol oke lah. Gitu. Ngobrol lah oke lah. Oke. Cuma yang jadi masalahnya adalah referensi lesbi itu lagi saya kurang. Saya pengen nanya, kalau lesbi itu kecemburuannya tuh sama besarnya sama kayak gay juga? Kalau saya melihat yang saya pantau saat ini ya, melihat yang saya alamin berteman dengan mereka itu, jauh lebih jealous atau cemburunya itu yang cowok. Iya. Yang homo, yang gay. Iya. Kalau cewek enggak. Karena cewek ini dideketin loh. Karena cewek ini nggak bisa sulit kita bedain loh. Kadang-kadang mohon maaf kita punya negative thinking dengan cewek, rambutnya bondol, badannya kecowok-cowokan gitu kan, maco, terus pakai celana panjang, nge-straight jeans atau pakai boot, pakai anting tindik-tindikan, belum tentu dia lesbi. Enggak, belum tentu. Nah, ada juga yang feminim. Iya. Feminim, benar-benar feminim dan agamis lah, mohon maaf lagi. Ada juga yang agamis, lesbi, ternyata dia jadi perempuan. Ada. Ada. Dan makanya gue bilangin, ada. Circle laki-laki kalau ketemu sama laki-laki kan, kalau yang homo itu agak kelihatan ya. Dia gesturnya gerakannya, dia cari perhatiannya ada. Kelihatan bagi kayak saya juga teman homo. Pengen dipandang, pengen diperhatiin. Nah, masalahnya kalau lesbi ini kayak wanita kebanyakan gitu loh. Umum. Makanya gue nggak bisa nebak. Ya, di Indonesia ini umumnya kita mohon maaf ya, mungkin kita punya persepsi atau punya konotasi yang salah tafsir kalau gini. Nyebrang deh. Ya. Nyebrang cowok yang satu agak bersih, yang satu lagi biasa aja, terus gandengan nyebrang. Atau di mall gandengan tangan cowok sama cowok, pasti kita anggapnya gampang nebak. Oh, ini identik nih. Ini homo nih. Tapi cewek pernah nggak berpikir kalau mereka gandengan, kalau itu mereka lesbi? Enggak. Belum tentu. Bisa juga memang karena memang akal mereka suka digandeng atau ya kan? Nggak bisa dilihat dari situ. Saya pernah mendalami, saya pernah resume ya istilahnya nyebutnya, survei lah gitu ya. Survei lah. Itu ke kaum wanitanya yang lesbi itu sampai ke seksi, saya bertanya gitu. Itu. Tapi umumnya mereka bukan dari
lahir mereka tidak suka sama cowok, mereka ada banyak faktor terutama traumatis. Iya, banyak kan traumatis. Kalau perempuan ya, kalau perempuan jadi lesbi ya, gitu. Tapi kalau yang laki-laki itu memang ada yang dari lahir, dia dididik jadi didandani seperti wanita-wanita ada. Ya, oke, dituntut sebagai wanita. Ditambah lagi dengan lingkungan pekerjaan ada. Pekerjaan, terus mungkin keluarga Keluarga yang menginginkan ya, wanita. yang mendorong gitu, yang mendoktrin dia ada. Itu Makanya gue bilang wanita ini agak rumit. Kenapa? Circle wanita normal sama circle wanita lesbi ini beda tipis banget. beda tipis. Nggak kayak pria normal sama gay. Ya kalau saya nggak ngerti ya, mungkin di lifestyle lagi sih ya, gaya hidup biasa gini. Kalau pria gay umumnya, saya pernah didatengin karena mungkin saya pakai baju begini gitu ya. Iya. Apalagi nge-gym gitu kan, pakai baju agak ngepres, ngetat gitu, celana juga agak ngetat. Dilirik doang sih, terus dideketin. Iya. Nggak entah dia gimana, basa-basi atau apa. Saya pernah lihat situ deh, dia bilang gitu. Di mana saya bilang? Situ tinggal di Kelapa Gading ya. Ya yaudah dulu, saya bilang gitu. Kok pernah lihat ya? Tapi dia akhirnya nyeleneh, oh salah. Di Kelapa Gading Permai, oh bukan. Gitu. Tapi memang saya pernah tinggal di Kelapa Gading, udah. Tapi saya begitu dia nanyanya sudah ke hal yang pribadi, saya langsung saya bagi gap. Iya, langsung ada tembok ya. Takutnya dia responnya beda nih. Menanggapinya dia beda. Nanti usul-usulnya jadi nggak enak gitu. Nah, itu dia. Ini berat banget karena umumnya memang sekali lagi saya minta maaf banget. Ini sensitif banget gitu, kalau bicara kayak gini. Tapi bagi yang saya maksudkan atau apa yang tersindir atau teman-teman saya khususnya yang mereka punya kepribadian seperti itu, saya mohon maaf ya. Tidak ada maksud untuk mendiskriminasikan kalian semua. Mohon maaf, tidak ada sama sekali. Ini kita hanya sharing aja. Karena topik kita sejenis ya. Sejenis. Karena ntar juga ada yang lain, bukan cuma gay dan lesbi. Ya, ini dia saya bilang. Kalau misalkan sejenis itu yang tadi saya penafsiran, saya langsung konotasinya ke situ gitu. Kalau Mas Sobel punya pandangan lain nggak dengan topik sejenis? Kalau saya sejenis di pikiran saya yang langsung terlintas adalah tetap relationship, tapi lebih ke dalam bentuk fisik atau sara kali ya. Bukan suku, agama. Anatomi. Anatomi, oke. Lebih ke anatomi. Oke, gimana contohnya? Sejenis anatomi. Soalnya bagi saya dalam minggu ini tuh saya lagi menelisik tentang pasangan. Biasanya laki-laki pengen dapetin wanita yang anatominya tuh sama. Bisa diulang? Gimana? Menarik nih. Ini bahaya nih kalau tolong ya guys. Biasa aja. Bahaya nih. Kalau kita salah mengartikan kan agak nyeleneh jadi takutnya. Biasanya tuh orang itu mencari pasangan yang anatominya sama. Contohnya adalah ketika dia kayak saya orang Jawa. Ya. Pengen ya ketemu sama orang Jawa. Oke, itu kan secara anatomi sama. Suku, kebudayaan, gitu kan, maksudnya begitu kan? Bukan. Iya, oke, suku kebudayaan, tapi lebih ke anatomi. Jadi ke warna kulit, tinggi badan. Ya. Jadi orang laki-laki tuh biasanya mencari wanita itu yang tingginya lebih di bawah. Ya umumnya kalau lebih di bawah. Itu umum ya, mungkin nggak hanya di Indonesia aja ya. Di manapun kayak gitu ya. Nah, pengennya itu. Ya. Tapi kan sekarang udah gara-gara banyak satu kota yang ngeblend lah banyak suku, ras, campuran. Anatomi lah, lebih banyak anatomi. Nah, anatomi ini jadi pernikahan sejenis dari anatomi ya, bukannya kelamin ya. Itu jadi sedikit berkurang. Artinya yang anatomi sama tuh jadi jarang kita temui. Jarang. Contohnya pernikahan yang maaf aja ya, yang kulitnya agak gelap sama wanitanya kulitnya lebih putih. Ya. Banyak gitu, banyak. Dan gue tau nggak mempelajari ini, Pak. Gue lagi mempelajari sesuatu yang tentang apa? Yang kulitnya putih semuanya putih. Oh, albino. Oke. Albino. Nah, kenapa dia? Jadi gini nih. Gue kemarin seminggu ini gue lagi baca artikel bahwa albino di Afrika itu sangat didiskriminasikan. Lebih parah diskriminasinya. Sebentar. Albino di Afrika. Afrika kan hitam kulitnya. Nah, emang ada albino? Gini, Mak. Putih banget gitu. Putih banget. Ada. Jadi gini loh. Wow. Jadi banyak orang yang menginginkan kulit putih. Oke. Dan kulit hitam itu sebagai aib.
Oh gitu. Banyak kan orang di sini ya. Ya. Jadi Kesannya gimana lah gitu ya. makanya krim-krim pemutih itu laku kan. Aku. Ya kan? Ya. Tapi di Afrika Ah. orang itu menginginkan kulit hitam. Ketika jadi albino Mereka itu jadi adalah minoritas. masalah besar. Masalah besar Pak, bukan minoritas. Walaupun itu saudara misalkan. Walaupun sejarah. Oh iya. Tahu nggak masalah besarnya apa? Nggak tahu. Nah ini kita bakal lebih serius lagi ngomong. Iya. Albino, tubuh albino Hmm. di Afrika, Hmm. khususnya Zimbabwe dan Tanzania, Hmm. itu adalah jimat untuk voodoo. Wah gila. Tapi kan kalau voodoo itu kan semacam ritual. Iya. Bukannya satu ya saya nggak tahu apakah mereka di sana dilegalkan atau enggak, saya Iya. nggak tahu ya. Tapi berarti mereka mencari dong. Mencari. Nah, yang gue giniin Wah, adalah luar biasa. seluruh tubuh orang albino Hah? itu Itu adalah mitosnya kali. Apa gimana? kepercayaan mereka. Bagaimana mereka? Ayo. Seluruh tubuh orang albino adalah sesuatu jimat. Wah gila. Artinya orang albino di Tanzania dan Zimbabwe khususnya itu Halal untuk dikejar. dibunuh. Iya, dibunuh. 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 Masya Allah. Jadi ngeri juga ya. makanya gue bilang, gue kemarin ketemu suatu artikel yang nyebutin ada pria di Tanzania, pria kulit hitam menikah dengan wanita Albino. Tanzania albino, menikah Mereka. dan kelihatannya bahagia. Oke. Ternyata ada maksud terselubung suaminya. Astaga. Suaminya itu menjual istrinya, bukan nggak bentuk kehormatan atau seks juga, Apa? dibunuh tubuhnya, Dibunuh dibunuh, terus Dipretelin. dipretelin terus dijual gitu. dijual. Itu kisah nyata tuh. Nyata, Wow. nyata di Tanzania dan Astagfirullah. Zimbabwe. Makanya gue bilang ini juga ya. sejenis ini agak pernikahan tidak sejenis ya, Iya. atau secara anatomi beda. Ini agak rancu loh di suatu negara itu. Kenapa gue bilangin? Gila. Soalnya yang jadi masalahnya adalah tubuh orang albino itu, Ya. bahkan tulangnya albino misalkan meninggal, Meninggal, oke. dikubur, Ya. tulangnya itu bisa jimat, Jadi diambil tulangnya, walaupun kalian udah mati aja udah tetap diambil. tulangnya diambil. Nah terus yang keduanya Wah. adalah yang masih hidup itu diburu, walaupun umur berapapun, Pak. Wah. Umur bayi, berapa? Bayi pun udah. Bisa diburu. Wow. Soalnya waktu itu gue dengar gue ngeliat di BBC. Heeh. BBC bahwa ada orang albino itu sampai dibawa ke negara Amerika Serikat untuk Diasingkan diselamatkan. Ya, untuk diselamatkan. Wah, tubuhnya parah, Pak. Di sini udah nggak ada telapak tangan, Allah nggak ada. Allah. Dua-duanya nggak ada telapak. Satu nggak ada telapak tangan, satu nggak ada tangan. Ini. Terus Kaki. kakinya udah nggak ada. Asyik. Itu dibelah hidup-hidup. 5 tahun. 5 tahun Umur dibelah. 5 tahun? Dibelah hidup-hidup. Masya Allah. Karena ketika Di sana nggak ada apa namanya HAM gitu atau apa? Wah, nggak tahu deh, Pak. Kalau ngomongin HAM juga saya Nah, juga ini kan nggak bicaranya tahu. otoritasnya kan pasti ada dong, otoritas negara atau apa kan Makanya gua menjamin hidup warga negara kan pasti ada dong. Iya kan? Ada. Waktu itu Cuma gila ya. Waktu itu gue gituin artikel bahwa pemerintah Zimbabwe juga Lepas tangan melakukan, gitu, kayak cuci tangan aja gitu. enggak juga ada upaya, cuma mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bahwa albino itu adalah titisan setan. Iya, tapi Mereka menganggap tapi itu. kan iya, itu kan praduga. Tapi kalau sudah mohon maaf nih, kalau misalkan baru umur 5 tahun atau bayi atau apa setan itu setan di mananya pola pikir kita kan yang ketakutan. Nah, Mas, kepercayaan, Pak. Wow. Jadi kepercayaan orang-orang itu di Tanzania dan di Zimbabwe itu Iya. menganggap bahwa albino siapapun, umur berapapun, itu Bantai. adalah titisan setan yang harus dibantai dan tubuhnya dijadikan jimat. Jimat. Ada, Pak. Bahkan untuk Gila ya. bahkan misalkan ada orang gini, cewek, cowok Hmm. yang kecil, yang besar, itu bisa diculik. Diculiknya itu dipretelin. Bahkan dari waktu itu yang gua lihat wawancaranya, bahkan untuk seorang wanita albino di sono, mereka takut buat dinikahin sama orang normal. Iya, karena Karena akhirnya takutnya kisahnya yang kayak gitu lagi. satu itu, yang kedua Nah. dia kayak merasa terkutuk juga lahir gitu loh. Iya. Dan mohon maaf, mungkin kalau misalkan
kalau keluarganya backup masih mending ya, Iya. diselamatkan. Tapi kalau keluarganya juga orang lemah juga, misalkan sama-sama orang Afrika, orang kulit hitam juga nih, punya anak albino, tapi keluarganya ini dari golongan miskin, ya dia mau apa? Bisa. Tiba-tiba ada orang yang ngambil atau apa? Ada Pak yang golongan orang kaya, Hah? tetap diburu. Tetap diburu. Tetap diburu. Astagfirullah. Jadi artinya misalkan anak 5 tahun, 6 tahun itu pulang dari sekolah. Iya. Orang kaya nih, diculik. Wah, apa? Itu tidak ada penuntutan gitu dari orang tuanya atau apa? Ada. Jadi waktu itu gua lihat artikel yang Minimal kan ada kasus tahun gitu. 2018 ya, ada Oh, berarti belum 100. lama baru ya? Iya. Masih sekarang pun masih sama. Masih berlaku itu. 170 kasus. 170 kasus pembunuhan orang albino di tahun 2018 menguap gitu aja. Nggak ada penanganan yang serius. Gila ya, luar biasa ya. Makanya- saya sampai agak-agak gimana ya, hopeless juga ini. Nah iya, makanya gue bilangin, gue lagi gituin artikel-artikel begitu, terus nonton video-video yang begitu. Ya oke lah. Kalau memang mohon maaf, kalau memang itu diakui negara, itu Iya. sudah dilindungi undang-undang, nggak masalah. Berarti bagi yang albino langsung aja keluar negara, bebas Iya. berarti. Atau nggak jadi warga negara lain lah, kalau warga negara asing. Dia punya apa namanya kuasa hukum atau apa kan tenang gitu loh, untuk kuasa untuk hidup juga tenang, layak gitu kan. Iya. Layak untuk hidup. Tapi kalau wah ini luar biasa nih, kalau udah semacam ini lebih dari kayak Makanya gue di era bilangin. zaman sekarang gini masih ada kayak gitu ya. Makanya gue bilangin, pembunuhan itu nggak harus sejenis. Maksudnya nggak harus beda suku, beda agama, nggak harus. Bahkan yang sejenis pun, mereka satu suku, satu daerah, ketika memiliki anatomi yang beda, habis mereka. Gila ya. Karena ketika sejenis itu tidak sejenis secara anatomi, aneh jadinya. Ya saya sih pernah dengar juga ya kayak gitu. Maksudnya ini kita mundur lagi nih. Mundur. Saya zaman saya waktu sekolah gitu ya. Zaman dulu kan kita nggak ada yang berhijab. Iya, masalah hijab tuh bingung tuh saya juga tuh. Ya, itu belum pas ada. Orde Baru ya. Orde Baru ya, belum ada berhijab. Justru malah orang yang pakai hijab itu dikecilkan. Zaman saya sampai SMA pun kayak mereka tuh kayak orang nggak boleh gitu. Iya. Jadi pakai hijab tuh nggak boleh sampai kayak syar'i banget. Dulu kan nggak boleh dalam banget. Jadi mesti tetap kayak baju, misalkan saya waktu SMA ya, era 90-an tuh tetap walaupun cuma pakai jilbab tapi cuma hanya nutupin dada aja ya. Nah, itu. Tidak baju seragam sekolah tetap harus terlihat. Iya. Gitu. Jadi tidak tertutup gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan konteksnya yang beda, itu kecenderungannya beda. Nah, jadi kayak kalau mau di negeri harus ikut peraturan pemerintah. Kalau kamu pakai gamis, kamu sekolahnya di madrasah. Oh, kalau di sekolah negeri itu nggak boleh pakai jilbab? Boleh pakai jilbab, tapi standar jilbabnya ada. Tidak boleh tertutup banget. Oh, tidak boleh sari panjang gitu? Iya, tidak boleh tertutup banget. Itu sempat ada pro kontra. Teman saya waktu itu pernah hijrah kan, teman saya dari nggak pakai jilbab, pakai hijab itu tetap. Nah mereka itu akhirnya jadi merasa terminoritas lah gitu. Tapi, diskriminasi yang Bapak pernah dengar emang kayak gimana? Lebih parahnya lagi mereka itu, ya saya nggak tahu, ada unsur, saya pernah lihat lagi ya, mereka pakai jilbab semata-mata, mohon maaf, ini yang konteksnya luar biasa banget, di luar dugaan saya, tapi saya pernah survei. Mereka pakai jilbab karena satu, mereka tuh ada sayatan-sayatan. Oke, bekas luka. Narkoba. Oh iya. Narkoba, mereka menutupi narkoba. Nah, yang kedua, mereka lesbi lebih luasa kalau mereka pakai hijab. Jadi nggak ketahuan, nggak bakal percaya kalau mereka lesbi. Oh, berkamuflase ya? Nah, ini makanya harus mundur lagi. Ini kita balik mundur lagi ya ke zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh udah ada. Cuma tidak terekspos. Tapi kalau ciri orang yang misalkan maaf agak ketomboy-tomboyan, terus punya karakter agak-agak jutek, yang ini cewek ya misalkan gitu. Saya bisa mengidentikan mereka. Oh ini lesbi ini orang. Tapi herannya mereka begitu berteman bergaul dengan, misalkan dia sama ceweknya nih, yang jadi cowoknya misalkan cewek ya, yang ceweknya jadi cowoknya itu, dia tetap cool aja, biasa aja. Tapi Anda nggak tahu di belakang layar itu atau nggak di kos-kosan mereka ngapain. Iyalah, di kos-kosan kan nggak ada yang tahu. Nah, dan mereka pikir kos-kosan sama perempuan sama aja. Lah iyalah. Itu dari zaman saya kuliah udah ada. Soalnya begini Pak, mau razia apapun, aman mereka.
gay sama homo, gay lah, gay sama lesbi. Lo mau razia, lo mau bukti gimana? Iya. Aman. Contohnya gay kan, gay. Iya. Razia, ceng. Kalian pasangan gay ya? Enggak. Gue nggak gay. Bisa aja ngomong Iya gitu kan? beralih. Gue punya cewek. Iya kan? Cewek gue sering gue goyang. Ya. Mau gimana kata gue? Kita nggak ada. Ini temen gue. Iya cuma temen doang. Gue punya cewek. Nah iya, dia biasanya begitu ya. Nah iya. Alibinya mereka begitu. Walaupun kadang-kadang tontonan dia tuh nggak laki banget. Nggak laki banget. Ada yang begitu itu ada. Tapi kan ada juga yang sekarang ini kan, maaf saya nggak tahu apakah itu benar-benar atau cuma hanya acting. Ada kan di TV kan begitu, ada cuma peran doang. Iya, atau memang gimana? Gitu. Atau memang asli? Asli. Saya kan nggak tahu juga. Kan? Saya pernah punya sebetulnya ini kisah dari istri saya ya. Istri saya punya teman salon, kenalan salon. Iya. Itu dia yang punya salon itu laki-laki, punya anak, punya istri. Oke. Tapi dia gay sama karyawannya. Serius saya nggak bohong. Istri bapak tahu dari mana dia gay sama karyawannya? Dia cerita dan yang jadi gaynya itu cerita sama saya. Terus istri sama anaknya? Saya nggak tahu karena dia alasannya dia dijodohin. Tapi punya anak loh. Iya. Berarti kan biseks ya berarti kayak gitu ya. Bagaimana? Tapi dia nggak selera katanya, tetap lebih enak. Gay kan juga bisa ngeluarin testosteron, Pak. Iya betul. Sama aja. Ya tapi maksud saya gini, kalau memang dia sejati gay atau homo ya homo aja gitu. Tapi ini enggak, dia bisa punya anak. Lah, orang punya anak itu kan nggak harus cinta, Pak. Oh iya. Iya. Saya paham nih. Iya kan? Iya benar juga sih. Orang laki-laki nih nggak suka sama wanita. Tapi kan tetap bisa konak. Iya. Tetap bisa ngeluarin sperma. Iya. Ya iyalah. Walaupun hilaf anggapnya gitu ya. Oh iya hilaf. Orang kita sendiri aja atau bisa. Atau dipaksa ada tuntutan misalkan. Lah, bagi laki-laki emang ngeluarin sperma gitu harus sama pasangan wanita. Iya. Enggak juga. Tanpa pasangan aja bisa. Bisa. Oh iya. Onani contohnya kan. Iya kan onani. Iya. Nah, timbul aja jadi anak. Tapi yang jadi masalahnya adalah hatinya ini yang jadi terbelenggu kan? Iya betul. Ketika terbelenggu hati, lu nggak mengakui anak istri lu, di hati dia ya. Secara hukum memang mengakui gitu loh. Tapi bukan merasa kayak bukan dia gitu. Maksudnya bukan nggak menganggap gitu, kayak anggapannya bukan hasil gue nih gitu. Hasil biologis gue enggak. Karena dia nggak cinta. Ada yang kayak gitu. Soalnya gue waktu jadi mahasiswa, gue punya dosen sama asdos yang gue curigain gay. Iya ada. Soalnya dia ngelus-ngelus paha mulu berdua. Nah, apalagi paha lo diulus ya. Bagian menurut saya tuh kalau laki-laki tuh vital loh. Paha itu juga sama dengan kalau perempuan tuh leher diulus. Nah. Coba Anda perhatiin kalau misalkan ini saya kayak ini ya, saya nggak tahu ya, ini sebagian besar kalau perempuan deketin perempuan juga terus mengelus bagian leher. Itu kan yang menurut kita sopan ya, tapi hati-hati. Itu bisa itu jadi ciri titik seksnya di situ. Tapi kalau paha ya cowok titik seksnya. Iya, kan nggak mungkin langsung pegang kemaluan. Iya. Tapi kadang-kadang cowok juga titiknya di mana aja sih, Pak. Nggak paha juga. Iya. Orang dari mata aja bisa langsung titik seks nih. Iya. Waduh. Luar biasa. Waduh. Iya betul. Ya, orang yang pikirannya buruk emang buruk aja udah. Nah benar. Iya kan? Itulah makanya saya bilang kalau kita mengartikan sejenis itu ya bukannya itu tadi lagi saya mengulang berkali-kali kayaknya sensitif banget tapi ngeri ya. Tapi ini tetap kita harus ya bukan kita bahas sebetulnya bukan harus ya, maksudnya sedikit pengetahuan lah. Iya. Mereka ada dan mereka juga layak hidup, tapi bukan berarti juga mereka bebas begitu aja gitu maksudnya. Iya, gitu. maksud gua biarkan dengan itunya dia hidup. Kalau kita ngomongin di pikiran kita ya. Kalau secara agama yang saya anut dan Bapak anut juga sebetulnya nggak boleh memang. Cuma kadang-kadang ya kita harus tetap menganggap mereka manusia juga, ya kan? Sebagai manusia mereka punya hak ajasi juga. Makanya kalau bagi saya sih, saya juga bukan aparat, bukan apa ya. Silahkan lo buat berkehidupan lo. Betul. Tapi ada koridor kalau sama gue. Betul. Kalau berhubungan sama gue harus ada jaga jarak lah koridornya. Ya itu sebenarnya itu. Kalau saya sih berteman dengan siapapun dengan apapun etnis atau apa atau ras atau apa,
Dan termasuk jangan itu, mau dengan mereka gay kah atau lesbi, saya berteman banyak dan berbagai lapisan usia juga loh. Iya. Nah, merekanya itu berbagai lapisan usia loh. Emang lo punya temen gay yang udah tua dua-duanya? Gay atau lesbi? Kalau gay itu lebih tua dari saya lebih 10 tahun ada. Dia bareng sama gay sekarang? Berarti maksudnya 60 berarti sekarang dia kan hampir. Dia bareng sama cowoknya, temen cowok? Sama cowoknya? Iya. Kenal, dua-duanya saya kenal. Oh, kenal. Dan ini dia masih bersama? Masih bersama sampai sekarang, tidak menikah. Tidak menikah dua-duanya? Iya. Dua-duanya hidup bersama? Hidup bersamanya saya nggak tahu, karena terakhir yang saya tahu mereka kan masih punya orang tua. Yang satu tinggal di Kelapa Gading, yang satu tinggal di mana gitu, ada. Enggak, kalau yang pasangan-pasangan di barat-barat gitu kan, yang pasangan sejenis gitu kan, ya, iya bisa. Lah gitu, cuek aja ya. Iya, cuek aja terus. Hidup bersama. Biasanya gitu. Ngangkat anak. Angkat anak, betul. Kirain itu kan ngangkat anak juga kan? Betul, itu enggak. Nah kalau yang perempuan kebanyakan teman-teman saya ini satu rumah ada. Tinggal bareng sama ceweknya? Iya, tinggal cewek, iya. Cewek sama cewek berdua? Iya, cewek sama cewek. Dan nggak ngangkat anak? Enggak. Kenapa ya nggak ngangkat anak ya? Yang satu dosen, yang satu lagi itu dia itu bankir. Oh, bankir. Gue udah lama lo nggak denger kata bankir. Oh, bankir ya, maksudnya kerja di bank lah, selesai. ini istilah lama ya. Iya. Gue kalau ngomongin bankir itu kayak berasa di Perang Dunia Kedua. Jadi mereka tetap jalan sampai sekarang. Tetap jalan. Wah, tapi yang saya lucunya lagi, yang ini saya jelasin lagi yang perempuan yang gay-nya ya, yang lesbi ya, sorry. Yang jadi cowoknya itu yang ini, yang dosen. Iya. Yang dosen jadi cowoknya tuh, Ya, kelihatan ya. memang. Yang Nah, yang kerja di bankir bank, ini ya. jadi ceweknya. Yang bankir ini selingkuh sama cowok. Sama cowok asli, cowok. Berarti kemungkinan bisex. Oh, kemungkinan apa aja bisa ya? Dari ceritanya sama saya. Coba sama saya ceritanya. Nah, Luar biasa ya. Nah itu dia untuk itulah. kerja. Tapi itulah, ya itulah fenomena atau dunia itu kan nggak bisa ditebak. Lika-liku, ya sejenis hubungan, kita bicara sejenis itu yang tentang hubungannya ya. Kalau bagi saya sih yang penting apa ya? Ya memang dunia ini kadang-kadang kalau di kepala kita mikir di kepala kita doang, itu kayak ada gila loh, nggak logis, nggak ini, betul. Kok aneh, ini bisa dibunuh. Tapi ada. Dan kita mau nggak mau harus menerimanya. Dan ketika kita menerimanya, ya mau nggak mau harus berdamai lah. Berdamai dengan, walaupun itu nggak setuju loh. Ya itu tadi karena siapapun mereka dan ada apapun mereka itu di mana tinggal apapun, mereka juga tetap makhluk Tuhan dan mereka berhak hidup. Iya. Itu aja sih. Mereka juga tetap berhak hidup. Iya. Yang kadang-kadang gue juga mereka justru malah lebih agamis loh. Agamis. Ada yang lebih agamis. Mereka tuh tanda kutip mereka tuh menyimpang, saya nggak bilang sakit ya, terlalu kasar. Menyimpang itu cuma hanya seksnya doang. Tapi kalau untuk ritual atau tentang mereka agama, mereka lebih alim dan lebih spiritual. Ya sholat mah tetap sholat. Sholat yang laki ya tetap laki. Puasa iya betul. Lebih tingkat ibadahnya mereka lebih tinggi daripada kita umumnya loh. Iya. Jangan salah. Gitu aja. Makanya saya bilang nggak bisa lo berbuat, lo mengklaim orang gay itu pasti tentang dunia gemerlap gitu, enggak betul, juga. Betul. Itu juga. Enggak juga. Konteks yang mungkin itu perlu sekarang itu tidak valid ya. Iya, maksudnya enggak ini lagi. Maksudnya gini, lo gay, lesbi, lo harus di dunia gemerlap dengan minuman alkohol, seks bebas, enggak juga. Cuma dia gairahnya aja, gairah seksnya. Iya, betul. Beda. Dan itu yang terjadi di bumi ini. Betul. Dengan pembunuhan bisa. Ada di pesantren pun ada. Ada di pesantren sesama, karena mungkin sering ketemunya dengan cowok, cewek, mereka jadi suka dengan sejenis ada. Maaf nih ya, gara-gara di pesantren atau gara-gara di sekolah atau di, kalau kita nyebutnya tuh kayak di biarawati atau apaan, ada. Itu saya banyak sumbernya. Dan fenomena di tempat kerja kita juga ada yang jelas. Itu ada. Kalau di tempat kerja wajar ya, ini kan umum ya. Iya. Tapi ini yang sesama dalam rutinitas, misalkan dia di mes, semua sama-sama perempuan. Iya. Bisa timbul mereka jatuh cinta. Terus yang laki-laki juga gitu di asrama atau apa bisa. Iya, bisa. Banyak. Bisa. Dan ini bukan ada doang, banyak. Dan kadang-kadang mungkin wanita itu kurang stok laki-laki, laki-lakinya juga kurang stok wanita.
Iya bisa jadi. Nah, iya. Itu yang banyak terjadi ya kalau Kehidupan ini Pak yang saya nonton di film apa itu? Kehidupan di penjara. oh iya. Kalau itu laki-laki Pak. ketemu Ya, sama kalau yang lama, laki-laki. iya di sodomi. Laki-laki di Sodomi. Sodomi. Emang nggak mau untuk nggak mau. gituin gairah seks. Hasrat Yang seks. penting ketika itu, gue mau lobang, gue butuh lobang dan saya butuh lobang. Ya kan? Nah tapi kalau perempuan kan kalau butuh lubang ya, butuh apa ya? Nah, itu dia. Apa yang dicari ya? Kalau Makanya gue waktu pas sekarang nih ya, Lu Cinta Luna sama Miley Cyrus juga ketangkap penjara. Gue sih nggak setuju ya, walaupun dia mungkin loh pada dasarnya mereka laki-laki, jangan dimasukin ke sel laki-laki, bahaya. Ya, jadi malah diintimidasi malah. Iya bahaya. Jadi seolah-olah jadi benda kelinci percobaan. Wah ini wujud doang nih. Apa lahiriahnya doang laki-laki tapi wujudnya fisiknya perempuan. Wah iya. menang banyak itu. Yang wujudnya laki-laki aja bisa yang disodomi ya. Bisa disodomi yang gara-gara Apalagi bersih, kayak gini, masih ganteng gitu. Iya. Apalagi Yang ini udah bentuknya oplas wanita. segala udah bentuknya kayak perempuan bener-bener ya. Iya. Apa fantasinya beda tuh ya. Beda. Wah. Dikeroyok ya. Iya, ada. Orgi. Ada kok teman saya yang dia nggak masalah bencong, yang penting bentuknya wanita. Wah itu, ya ada juga. Saya pernah ketemu juga beberapa orang ya, saya nyebut bukan 1 2 ya. Beberapa orang yang kayak gitu. Bentuknya Dia wanita nggak masalah. persetan dengan jenis kelamin, tapi begitu pada saat dia lihat di depan matanya dia bentuk wanita-wanitaan. Iya, yang dia sukai. Bencong atau apa gitu misalkan, dihajar men. Dihajar. Ya, istilahnya gitu loh. Ya itulah. Aduh, gila. Ada lagi yang kita perlu omongin lagi, jadi Udahlah kita selesaikan aja lah. Selesai dulu ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang suka video tentang kayak gue di artikel di kejadian-kejadian seluruh dunia. Iya. Kita juga minta kritik dan saran atau apa komentar, tolong ya di channel kita ini. Atau pengen silakan. Atau nentuin tema atau boleh, apa menarik. Silakan. Minta misalkan tolong dong tema ini atau Mas Obel hari ini temanya yang kayak gini dong gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai terbawa baper ya, atau sensitif atau takut, kita jangan sampai gitu. Jadi kita sama sekali tidak ada unsur untuk menzolimi atau menyakiti perasaan siapapun. Yang penting Mbak, Anda merekomendasikan tema itu beberapa hari baru kita take. Soalnya kan kita juga pikir juga deh. Kita harus bikin referensi juga kan. Ada kita juga tetap survei juga, ada sebagai survei dan mohon maaf lagi kita tekankan di sini kita itu tidak tanpa ada skrip sekali. Ya. Kita podcast kita ini tanpa. Tapi harus ada dasarnya. Ya, setidaknya ada fakta, ada fakta, bukti atau apa setidaknya survei itu yang bisa diresume, maksudnya dengan benar-benar ada ya. Gitu. Iya. Jadi jangan sekedar katanya atau argumentasi pribadi. Oh, ini menurut saya itu tidak ada. Di kamu kita jangan. Kita selesaikan saja acara Ngobel kali ini di episode sejenis di acara di acara Ngobel. Ngobrolannya Obel.